Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga pagi ini kita sehat selalu ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pembelajaran kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku serta alat tulismu ya anak-anak. Di pembelajaran 2, kita mengamati nih anak-anak. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, Benny akan mendongengkan atau membacakan dongeng di depan kelas. Nah, kita simak ya. Dongengnya berjudul Kisah Semut dan Merpati. Paragraf 1. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Yang kedua, paragraf 2, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Paragraf 3. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Tadi adalah paragraf 4 ya anak-anak. Paragraf 5. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibas ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, seperti itulah dongeng Kisah Semut dan Merpati. Pembelajaran ketiga, kita ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia nih anak-anak. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing itu lucu dan menggemaskan nih anak-anak. Nah, lalu Benny selesai membacakan majalah tentang harimau. Nah, Benny pun ingin menceritakan atau membacakan dongeng tentang kisah petani dan anak harimau. Ayo anak-anak, kita simak dongengnya dari Benny ya. Dongeng yang ibu bacakan
Kisah Petani dan Anak Harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh seorang yang didengarnya. Ia pun mencari-cari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin, namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula nih anak-anak. Sumber www.rumahDongeng.com. Nah, jadi ceritanya tentang kisah petani dan anak harimau itu menebarkan kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula ya anak-anak. Ini adalah pesan yang tergandung dari petani dan anak harimau salah satunya. Pembelajaran berikut ini matematika ya anak-anak. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di kandangnya. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nih Benny ingin menyelesaikan masalahnya. Ibu akan mengasih contoh nomor 1 ya, yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kotaknya anak-anak bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika telur disimpan pada kotak 5, maka tiap kotak berisi berapa? Titik-titik butir telur. Nih tentunya anak-anak sudah hafal perkalian 5 ya. Jika 20 telur, maka kalau kotaknya ada 5, berarti 5 kali berapa yang isinya 20. Tentunya anak-anak sudah tahu tentang perkalian 5 ya. Berapa kali berapa, ayo anak-anak. Berarti masing-masing kotak berisi berapa? Ya benar, 4. Lalu masing-masing telur kita masukin ke dalam 5 kotak tersebut ya. Jadi ada 4 butir telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan memasuki dengan tugas tema. Sebelumnya anak-anak
Siapkan buku serta alat tulisnya ya. Yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Yang kedua, dari paragraf berapakah kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Berikutnya, pembelajaran matematika anak-anak bisa meneruskan pada halaman 78, lalu halaman 79 serta halaman 80. Anak-anak bisa diskusikan kepada kedua orang tuamu ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya, dan patuhi selalu protokol kesehatan. Terima kasih.